Kan nanti katanya kan akan ada perang dunia ketiga, Mbah. Antara itu perang nuklir atau gimana, itu ada hubungannya nggak, Mbah, itu, Mbah? Dukun itu sebenarnya sudah terjadi peperangan antar perang nuklir itu. Nanti itu debu-debu, asap-asap dari gesekan-gesekan planet-planet yang ada di luar bumi, galaksi-galaksi, itu nanti debu-debunya itu akan merusak teknologi-teknologi yang ada di bumi ini. Jadi semua teknologi-teknologi yang ada di bumi ini tidak bisa berfungsi seperti sedia kala. Banyak mesin-mesin ataupun alat-alat yang canggih itu mengalami kerusakan-kerusakan. Berarti itu satelit-satelit yang diluncurkan ke luar angkasa itu hancur semua nanti. Iya hancur nanti itu, seperti planet-planet atau galaksi itu besarnya itu melebihi bumi ini. Alhamdulillah Allah menciptakan atmosfer ataupun lapisan-lapisan bumi untuk melindungi manusia. Dan di-hati-hati, nanti kalau terjadi dukun itu nanti pekat sekali selama 40 hari itu. Banyak manusia-manusia itu yang merasakan ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Sebelum manusia-manusia itu mengalami ketakutan-ketakutan, sekarang itu lebih ngeri lagi. Ketakutan-ketakutan besok kalau sudah dukun itu sudah mulai ditambahkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita jumpa lagi di channel tim Padepokan Putra Bengawan Al Husaini Sukoharjo. Dan pada kesempatan hari ini tim Padepokan Putra Bengawan Al Husaini Sukoharjo mau mencoba menguak tentang akhir zaman seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis Kanjeng Nabi tentang dukun. Dan pada kesempatan ini saya dan tim mencoba mencari penjelasan tentang apa itu dukun yang sebenarnya. Baiklah, tidak menunggu lama-lama, kita langsung saja ke proses mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu panjenengan, Mbah. Mohon maaf. Ini dengan siapa, Mbah? Suryo Kencana. Mbah dari golongan apa, Mbah? Aku sangka roh kayangan. Iya. Mohon maaf ya, Mbah. Saya cross check dulu ya, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Apa? Allah. Kenapa kamu mengundang saya ke sini? Iya, mohon maaf sebelumnya, Mbah. Kami dari tim Padepokan Putra Bengawan mengganggu waktu panjenengan di alam kayangan, Mbah. Ini panjenengan sudah muslim ya, Mbah? Sudah. Siapa, Mbah, yang memuslimkan panjenengan, Mbah? Saudara-saudara saya. Maksudnya saudara-saudara yang di bumi atau yang di alam kayangan, Mbah? Yang ada di alam kayangan. Dan panjenengan sudah kenal belum dengan beliau Sang Yang Nurjahid? Sudah. Nah, berarti dalam alam kayangan itu yang memuslimkan beliau semua. Iya. Yang muslim kan saya Nurjana Nirwana. Hmm. Dulu waktu di kayangan itu ada peperangan, bergejolak, berebut kekuasaan. Beliau saya Nurjana Nirwana datang ke kayangan untuk mendamaikan perselisihan perperangan di alam kayangan yang sudah menyebabkan banyak korban. Itu yang di alam kayangan itu dari apa, Mbah? Dari sosok dewa atau apa itu? Semua dewa-dewa ada. Semua itu saling berebut kekuasaan, saling berperang. Di sana tidak ada kedamaian, yang adanya suatu ketakutan dan keserakahan yang berada di kayangan itu. Kalau di alam kayangan itu apa seperti yang di bumi ini, Mbah? Alamnya di sana itu Berbeda. Kalau di sini kan Allah menciptakan itu dikasih jasad. ya. Kalau di kayangan itu hanya wujud ruh. Berarti itu sebelumnya dari ruh-ruh di bumi itu ya, Mbah? Di kayangan itu. Bukan. Hmm. Ya sebagian itu memang sudah dikehendaki oleh Allah seperti itu. Itu biasanya adalah orang-orang yang khusus yang di kayangan itu. Ya. Terima kasih, Mbah, penjelasan tentang di alam kayangan. Iya. Ini sebelumnya mohon maaf, kami tim Padepokan Putra Bengawan, Mbah, mau mencari informasi, Mbah, mencari apa itu tentang dukhon, Mbah. Di akhir zaman nanti itu kan menjelang kiamat kan dalam hadis kan ada yang namanya dukhon, itu sebenarnya apa itu, Mbah? Saya sebenarnya kalau menjelaskan soal itu, saya ini merasa takut sekali. Karena kejadian itu, banyak orang itu merasa ketakutan yang luar biasa. Sebenarnya, dukun itu adalah salah satu kejadian untuk pertandanya akhir zaman. Suatu pertanda akan datang makhluk yang mengerikan yang dilaknat oleh Allah. Dukhon itu sejenis makhluk atau apa, Mbah, asalnya itu, Mbah? Dukun itu sebenarnya kabut. Hmm. Kabut yang tebal yang menyebabkan jarak pandang mata manusia itu tidak bisa melihat. Dukun itu adalah terjadi badai matahari yang besar sekali, tidak seperti dulu-dulu. Ini ada suatu titik pusat
badai matahari dan berbagai macam galaksi-galaksi, planet-planet itu semakin dekat dengan bumi dan saling berbenturan, bergesekan dengan atmosfer, lapisan-lapisan pelindung di dalam bumi ini. Makanya gesekan-gesekan itu menyebabkan debu-debu ataupun asap-asap yang pekat, yang tebal sekali, dengan jarak pandang manusia itu 1 kilan saja itu tidak bisa nampak. Tidak bisa melihat dalam pandang 1 kilan ini, tidak bisa melihat. Berarti itu seperti malam hari itu ya Mbah. Lebih ngeri lagi, Lebih pekat. lebih pekat lagi. Dan itu akan ada unsur-unsur racun-racun yang bisa membunuh manusia juga makhluk-makhluk di bumi ini. Itu apa ada hubungannya Mbah dengan, kan nanti katanya kan akan ada perang dunia ketiga Mbah, antara itu perang nuklir atau gimana, itu ada hubungannya nggak Mbah, itu, Mbah? Dukun itu sebenarnya sudah terjadi peperangan antar perang nuklir itu. Karena nanti itu debu-debu, asap-asap dari gesekan-gesekan planet-planet yang ada di luar bumi, galaksi-galaksi, itu nanti debu-debunya itu akan merusak teknologi-teknologi ada di bumi ini. Jadi semua teknologi-teknologi yang ada di bumi kita tidak bisa berfungsi seperti sedia kala. Banyak mesin-mesin ataupun alat-alat yang canggih itu mengalami kerusakan-kerusakan. Berarti itu satelit-satelit yang diluncurkan ke luar angkasa itu hancur semua. Iya hancur, seperti planet-planet atau galaksi itu besarnya itu melebihi bumi ini. Alhamdulillah Allah menciptakan atmosfer ataupun lapisan-lapisan bumi untuk melindungi manusia. Dan di hati-hati nanti kalau terjadi dukun itu nanti pekat sekali selama 40 hari itu. Banyak manusia-manusia itu yang merasakan ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Sebelum manusia-manusia itu mengalami ketakutan-ketakutan, sekarang itu lebih ngeri lagi. Ketakutan-ketakutan besok kalau sudah dukun itu sudah mulai ditambahkan oleh Allah. Terus itu tanda-tandanya Mbah menjelang mendekati itu gimana Mbah? Ya nanti akan terjadi peperangan dulu antara manusia dengan manusia di seluruh dunia, bukan hanya di Nusantara ini. Seluruh di dunia akan terjadi peperangan besar-besaran. Nanti tidak akan kenal dengan rasa belas dan kasih. Yang jelas itu hanya kemenangan, keangkamukaan yang akan tampak di situ. Berarti manusia intinya saling membunuh itu Mbah. Iya, karena di situ nanti ada puncak-puncak emosional, puncak-puncak sudah hilang rasa iman tawa kepada Allah. Itu perang itu terjadi di seluruh dunia atau di mana itu Mbah? Di seluruh dunia, semua di seluruh dunia itu akan terjadi peperangan-peperangan seperti itu. Termasuk Indonesia ini juga Mbah? Iya, sama saja. Nanti akan membentuk blok-blok ataupun kumpulan-kumpulan, membentuk 2 kubu, antara kubu orang-orang yang beriman dan kubunya orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang menjadi pengikut Dajjal itu. Nah, itu terus menjelang dukun itu Mbah, kan kebanyakan orang meninggal itu Mbah. Antara yang orang yang muslim atau yang non muslim itu terbagi-bagi atau gimana itu? Nanti itu akan nampak sebenarnya keimanan-keimanan manusia ini nanti akan diukur ataupun diuji waktu dukun itu. Banyak orang-orang itu sudah mulai merasa mempunyai iman, tetapi di situ sudah bukan waktunya lagi, karena itu sudah
pertanda sudah akhir zaman. Makanya mulai dari sekarang kamu harus sering berusaha mengingatkan kepada manusia-manusia. Mulai sekarang disuruh lebih iman dan takwa kepada Allah. Kalau orang muslim seperti kita kan menjalankan sholat, wudhu, itu disuruh memperbaiki untuk memperbagus tata cara, karena ibadah itu bukan hanya sekedar ibadah. Ibadah itu akan terbagi dua antara syariat dan hakikat. Banyak zaman-zaman sekarang itu hanya orang itu beribadah itu hanya penampilan dari luar yang bagus saja, hanya mengandalkan dengan akal-akal ataupun pembelajaran-pembelajaran dari buku-buku ataupun dari ustadz-ustadz yang tidak mempunyai hak ataupun kewajiban mengajarkan tentang syariat dan hakikat. Yang mereka tahu hanya sekedar luarnya saja, sedangkan Islam itu aja dibagi menjadi dua antara syariat dan hakikat. Makanya kalau sholat itu terkadang orang itu hanya mempercantik penampilan saja, memperbagus gerakan saja, dan memperbaiki hanya bacaan-bacaan di lisan saja. Sebenarnya itu hanya sebatas di kerongkongan saja, tidak bisa masuk ke dalam latifah, di dalam kolbu. Sedangkan kalau di luar itu masih kurang. Sebenarnya di luar dan di dalam itu harus saling sejajar. Kalau kita di luar bacaan bagus, hati dan pikiran kita itu tidak ingat kepada Allah, itu bagaikan orang yang bernyanyi saja. Ya gimana ya Mbah, fenomena sekarang ini Mbah, umat muslim itu menangnya sendiri Mbah, merasa golongannya paling benar, Itu mau sebenarnya diingatkan juga sudah susah. disusup-susupi ataupun dimasuk-masuki iblis. Salah satu adalah utusan-utusan ataupun yang diperintah-perintah dari Dajjal, itu sudah banyak yang sudah masuk di dalam golongan-golongan kaum muslimin yang mengandalkan akal dan pikiran saja. Berarti yang mengaku kaum muslimin itu sebenarnya nanti dari golongan Dajjal kebanyakan. Golongan Dajjal itu nanti banyak dari kaum muslimin, tetapi hanya mencontohkan ataupun melakukan hanya berdasarkan akal dan pikiran saja, tidak mempunyai rasa belas kasih sesama makhluknya Allah. Dia itu hanya memikirkan golongan saja dan sudah merasa paling benar dan merasa paling yang sudah masuk surga sendiri. Itu adalah ciri-ciri sudah dimasuki ataupun dibisiki iblis, pengikut-pengikut Dajjal. Iya Mbah, benar Mbah, yang terjadi saat-saat ini kan seperti itu Mbah, orang dirinya merasa paling benar sendiri, golongannya paling benar sendiri. Inilah terus Mbah, kembali ke tema tentang Tuhan itu Mbah. Iya. Untuk kaum muslimin ini Mbah, ada kiat-kiat enggak Mbah supaya untuk menyelamatkan, kan itu kan katanya kan udara itu mengandung racun Mbah. Iya. Untuk makan itu gimana itu Mbah, makan minum, sedangkan sudah apa itu air, udara sudah terkontaminasi dengan racun, itu gimana Mbah, untuk kaum muslimin? Makanya kamu itu sudah ikut jamaahnya Syekh Nur Cahaya Nirwana. Syekh Nur Cahaya Nirwana itu bukan orang sembarangan. Banyak orang yang tidak mengetahui, hanya melihat dari penampilan luar saja. Sebenarnya ajaran-ajaran beliau itu benar-benar bersanad kepada Rasulullah. Di setiap amaliyah yang diberikan beliau harus berusaha kita menjalankan dan mengikuti. Makanya ajaran dari beliau itu, kita itu
disuruh untuk membersihkan hati dulu. Hatinya dibersihkan. Kalau nanti hatinya bersih, itu nanti akhlak budi pekerti kita juga menjadi bagus. Dan ditempa melalui jarang tidur, orang pada enak-enak tidur, dari jamaah-jamaah sayang itu disuruh bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, karena kita itu sudah banyak berlumur dosa-dosa. Terus yang lain pada enak makan, jamaah-jamaah beliau itu disuruh untuk berpuasa. Orang-orang lain pada bermain, pada senang-senang. Jamnya beliau itu disuruh di rumah untuk selalu berzikir, mengingat Allah, dan mengurangi perkara-perkara hiruk pikuk masalah duniawi. Disuruh sering bersedekah, menyantuni anak-anak yatim, memuliakan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Makanya dari tempat-tempat yang diajarkan beliau itu agar manusia-manusia itu tidak hanya kuat di jasadnya saja, biar rohaninya itu menjadi kuat, tawakal keyakinannya itu biar menjadi kuat. Jadi dengan diuji apapun itu tidak tergoyah, karena punya keyakinan yang kuat, yang teguh, dengan berdirian, dengan janjinya iman tawa kepada Allah. Berarti itu sudah mendekati, Mbak. Itu, Mbak. Dukun itu apa masih lama atau sudah mendekati? Tidak lama, tunggu saja, tidak lama. Ya, terima kasih, Mbak, atas nasihat-nasihatnya, Mbak. Sama-sama, kamu harus hati-hati, Ger. Berusahalah berbuat baik, iman takwa yang kuat, yang sebenar-benarnya. Lerek beliau sayang ucapan. Insya Allah, Mbak. Semoga seluruh jamaah bisa istiqomah, Mbak. Derek beliau, Mbak. Ya. Mohon maaf ya, Mbak, mengganggu waktu panjenengan, Mbak. Ya, saya pamit dulu, saya mau menjalankan tugas. Ya, Mbak. Mohon maaf bila kata-kata ini ada yang salah, karena saya ini juga makhluk biasa. Kebenaran itu hanya milik Allah. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Pemirsa, demikian tadi proses mediumisasi dengan sosok gaib dari kayangan yang menjelaskan tentang akhir zaman nanti menjelang hari kiamat, yaitu dukun. Semoga nasihat-nasihat dari beliau tadi bisa menambah keimanan kita, bisa menambah ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu mentobati diri kita dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan mohon maaf apabila konten-konten dari kami tidak berkenan di hati panjenengan semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan subscribe untuk kemajuan dari kami tim Padepokan Putra Bengawan Al Husaini Sukoharjo. Akhirnya dari kami undur diri. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.